hanya ada dua perempuan yang menghasilkan anak tanpa adanya interaksi seksual. Yang pertama adalah Bunda Maria atau Siti Maryam yang menghasilkan anak, yaitu Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Putri Leontin dari Cina yang dinikahi oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, menghasilkan anak tanpa adanya interaksi seksual. Lalu pada zaman milenial ini, jikalau ada sebuah kasus perempuan yang belum menikah akan tetapi dia mengalami kehamilan, maka perlu dipertanyakan. Tetaplah jadi diri sendiri, jangan pernah munafik dengan apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, kembali bersama gua Hatim Maulana Arsyah. Teman-teman dimanapun berada, ada member subscriber yang bertanya kepada gua bahwa Bang Hatim, di daerah saya ada perempuan yang belum menikah, seorang gadis, dan namanya gua rahasiakan, tempat asalnya gua rahasiakan juga. Lalu beliau mengutarakan pertanyaan itu, bahwa perempuan tersebut hamil, dan menurut pengakuan perempuan ini, hamilnya itu dihamili oleh bangsa jin dalam sebuah mimpi. Jadi beliau bertanya kepada gua, Bang Hatim, apakah benar perempuan ini dihamili oleh seorang jin? Sedangkan salah satu dokter di kota tersebut mengecek kehamilan perempuan ini, dan memang dokter mengatakan serta menyatakan bahwa perempuan ini benar positif hamil. Nah, teman-teman dimanapun berada, gua Hatim Maulana Arsyah akan menjawab pertanyaan ini. Dalam zaman milenial, tidak ada sebuah cerita yang mengatakan seorang perempuan yang belum menikah atau dalam sebuah contoh yang masih virgin itu hamil. Nah, dalam kasus ini pengakuan perempuan tersebut mengatakan bahwasanya perempuan ini dihamili oleh bangsa jin melalui mimpi. Nah, lalu teman-teman dimanapun berada, bangsa jin dengan bangsa manusia itu sudah berbeda. Bangsa jin memiliki 7 alam. Alam terakhir yaitu alam lembah. Nah, dalam sebuah contoh kasus ini, biasanya bangsa jin yang jahil itu bangsa jin alam lembah. Nah, ini tidak masuk logika. Kenapa? Sperma jin tidak akan bisa membuahi sel telur yang berada di dalam rahim itu. Nantinya seorang perempuan itu akan menghasilkan anak. Tidak bisa. Walaupun dalam mimpi perempuan tersebut dengan jin itu melakukan interaksi seksual. Nah, teman-teman dimanapun berada, jikalau kita sebagai perempuan yang hamil oleh seorang pacar, kekasih, dan orang lain, mengaku saja kepada kedua orang tua, jangan pernah menjadi seorang yang munafik. Tetap menjadi diri sendiri. Dan bagi seorang laki-laki dimanapun berada, gua menyampaikan pesan kepada teman-teman semua bahwasanya jangan pernah sakiti seorang perempuan, dan jangan rusak pagar ayu perempuan dimanapun, karena karma selalu ada buat kita di dalam kehidupan kita. Saya
kamu, orang lain, mereka, dan kita semua hidup atas dasar menjalankan sebuah tragedi, menjalankan sebuah peristiwa, dan menjalankan sebuah karma. Tidak ada seorang virgin, seorang gadis yang hamil tanpa menikah. Lalu bagaimana Bang Hatim dengan bangsa jin level atas? Oke, bangsa jin level atas itu ada namanya tingkat 5 dan tingkat 6. Itu alamnya disebut dengan alam Azraq. Alam Azraq ini dihuni oleh sosok-sosok yang secara genetika ada hubungan genetika antara manusia dengan jin. Karena awal mulanya hasil pernikahan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis. Lalu sekarang kita mengetahui sosok Nyi Roro Kidul, sosok Nyi Blorong, Dewi Nawangsih, Nyi Lor, itu merupakan tokoh-tokoh yang ada di alam Azraq. Nah, kembali kepada pembahasan awal, bahwasanya perempuan yang mengaku dihamili oleh jin itu tidak benar. Dan itu merupakan kebohongan yang nyata. Penjelasan gua rasa ini sudah clear, sudah menjawab pertanyaan dari salah satu member atau subscriber channel Hatim Maulana Arsya, dan gua rasa ini sudah jelas. Jadi sekali lagi gua katakan kepada teman-teman dimanapun berada, jangan munafik. Gua dan kamu, gua dan kalian semua sama. Hanya saja yang berbeda adalah sebagian kemunafikan kita masih ditutupi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jadilah diri sendiri, jangan pernah takut. Ketika kita pernah mencoba sesuatu hal yang membahayakan diri kita dan masa depan kita, kita wajib mengakui itu. Karena kita adalah seorang manusia generasi penerus zaman milenial ini. Gua Hatim Maulana Arsya. Sekian daripada gua. Saksikan terus konten-konten gua yang bermanfaat buat teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.